Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Wisesa, program studi manajemen, mahasiswa semester 6. Yang terhormat dosen pengampu Bu Vera Wati Fajrin, SPD MPD. Saya ingin mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Sistem Kerja Hibrid terhadap Kinerja dan Keseimbangan Kerja Kehidupan Karyawan. Baik, di sini ada daftar isi, yaitu yang pertama latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka, hipotesis, metodologi penelitian, jadwal penelitian saya, dan hasil yang diharapkan. Setelah itu penutup. Kita dimulai dari pendahuluan, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah landscape dunia kerja secara signifikan. Nah, dalam khususnya itu, setelah di dunia dilanda pandemi COVID-19, pandemi tersebut bukan krisis kesehatan global, melainkan juga pemicu akselerasi perubahan cara bekerja masyarakat dunia. Nah, di Indonesia sendiri, banyak nih perusahaan terpaksa mengubah pola kerja tradisional menjadi sistem kerja yang lebih fleksibel dan adaptif, seperti sistem kerja hibrid. Nah, dalam menurut Microsoft Work Trend Index tahun 2023, sebanyak 73% karyawan global merasa lebih puas dan produktif dengan sistem kerja hibrid karena fleksibilitasnya yang ditawarkannya. Dari beberapa rumusan masalah saya, yaitu berlatar belakang yang sudah dijelaskan tadi. Nah, dengan adanya penelitian ini ingin bertujuan agar menjawab beberapa yang berkaitan dengan efektivitas dalam penerapan sistem kerja hibrid tersebut. Nah, terhadap keseimbangan dan kinerja karyawan terhadap PT Mayora. Nah, ada beberapa rumusan masalah di sini. Yang pertama, bagaimana pengaruh penerapan sistem kerja hibrid terhadap kinerja karyawan PT Mayora Tbk. Dan yang kedua, yaitu sejauh mana sistem kerja hibrid berdampak pada keseimbangan kerja kehidupan, yaitu work-life balance di karyawan PT Mayora. Dan yang terakhir, yaitu adalah apakah terdapat hubungan signifikan antara peningkatan work-life balance dan kinerja karyawan dalam konteks sistem hybrid. Nah, dengan adanya tujuan penelitian saya seperti ini, ingin menganalisis pengaruh sistem kerja hybrid terhadap kinerja dan keseimbangan kerja kehidupan, atau tanda kutip work-life balance. Nah, di karyawan PT Mayora Tbk ini secara khusus, penelitiannya ingin mengetahui sejauh mana penerapan sistem kerja hybrid bisa mempengaruhi kerja individual karyawan dalam menjalankan tugasnya atau tanggung jawabnya di lingkungan kerja tersebut agar bisa lebih fleksibel. Dengan itu, tujuan penelitiannya itu ada saya menganalisis seluruh pengaruh sistem kerja hybrid terhadap kinerja karyawan PT Mayora. Dan juga saya tentunya mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitas sistemnya dalam meningkatkan kinerja dan work-life balance-nya. Setelah itu saya menguji kehubungan antara keseimbangan kerja kehidupannya dan kinerja karyawannya. Nah, di sini ada manfaat penelitiannya, yaitu manfaat penelitiannya ada dua. Saya memakainya. Yang pertama itu manfaat teoritisnya, karena manfaat yang teoritis ini bisa diperoleh dari bidang ilmu pengetahuan maupun dalam pendidikan, dalam lingkungan, seperti itu. Dan yang kedua, yaitu manfaat praktis, manfaat yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, setelah itu di kajian pustaka, dalam penelitian ini saya memiliki landasan teorinya yang berperan penting untuk memberikan konsep dasarnya dan kerangka pemikirannya dalam memahami fenomena yang saya teliti. Yang pertama yaitu teori work-life balance, yang kedua itu sistem kerja hybridnya, dan yang ketiga dampak sistem kerja hybrid terhadap work-life balance, dan yang terakhir itu saya meneliti penelitian terdahulu yang sangat relevan di tahun 2025 ini. Untuk hipotesisnya saya Untuk hipotesisnya adalah pernyataan sementara yang dibuat berdasarkan kajian teori pada penelitian terdahulu. Hipotesis ini akan diuji dalam penelitian untuk melihat apakah ini dapat diterima atau bisa ditolak serta menjadi dasar dalam menganalisis hubungan antara variabel yang diteliti. Untuk
hipotesis umumnya saya mengambil dari dugaan sementara yang memang menggambarkan hubungan antara variabel dalam penelitian itu, yaitu variabel Y dan X, yaitu terhadap kinerjanya dan keseimbangannya. Dan hipotesis khusus yaitu merupakan pernyataan yang lebih spesifik yang diturunkan dari hipotesis umum. Nah, di sini ada beberapa kerangka teori dan kerangka yang berpikir yang sudah saya uraikan. Nah, hipotesis yang saya pakai itu yang pertama, sistem kerja hybrid berpengaruh positif dan signifikan terhadap work-life balance karyawan. Dan yang Hamin 2, sistem kerja hybrid berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerjanya karyawan. Dan yang ketiga, work-life balance memang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir yaitu work-life balance memediasi pengaruh sistem kerja hybrid terhadap kinerja karyawan. Nah, dengan metodologi penelitian seperti ini, saya merancang memastikan keakuratannya, validitasnya, dan juga menjelaskan langkah sistematis dalam pendekatan, metode, dan pengumpulan data untuk mencapai tujuan apa yang saya tuju . Di sini ada jenis pendekatan-pendekatan yang saya ambil, yaitu hipotesis umum dan hipotesis khusus. Semoga dengan hasil yang saya harapkan, penelitian yang saya teliti diharapkan bisa membawa langkah awal yang memang berarti dalam memahami dinamika sistem kerja hybrid tersebut dan keseimbangan kehidupan kinerja karyawan. Nah, dengan melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan temuan-temuan empiris yang valid dan relevan untuk menjawab tantangan manajemen sumber daya manusia di era kerja fleksibel. Berharap hasil penelitian ini tidak hanya memiliki kontribusi akademis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.